Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telenova Setiardi dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tugas sosiologi saya tentang perubahan sosial dan modernisasi menuju masyarakat yang demokratis. Modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Persamaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisme. 1. Memiliki kepentingan keduniawian. 2. Merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang lebih bagi penganutnya. 3. Mempunyai unsur-unsur dari negara-negara barat. 4. Merupakan hasil perbandingan dari suatu aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisme. Modernisasi tidak mutlak sebagai westernisasi atau sekularisme. Tidak mempersoalkan atau mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Proses perkembangannya bersifat lebih umum daripada westernisasi dan sekularisme. Modernisasi mutlak bagi setiap negara. Kalau westernisasi mutlak meniru budaya barat, tidak mempersoalkan atau pertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negara sendiri. Kalau sekularisasi berorientasi semata-mata pada masalah keduniawian, tidak terikat dengan nilai-nilai keagamaan. Bentuk perubahan dalam modernisasi, aspek sosiodemografi, proses perubahan unsur sosial seperti tingkat pendapatan, pola perilaku masyarakat, dan psikologi masyarakat. Aspek struktur organisasi sosial, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma dalam masyarakat, di mana hal tersebut dapat terjadi apabila manusia tersebut mengadakan interaksi atau hubungan dengan sesamanya. Ciri manusia modern. Manusia modern memiliki kepekaan terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya. Manusia modern selalu siap untuk menerima perubahan setelah ia menilai kekurangan yang dihadapinya. Manusia modern senantiasa harus menyadari potensi yang ada pada dirinya dan yakin bahwa potensi tersebut akan dapat dikembangkan. Manusia modern adalah manusia yang peka perencanaan. Manusia modern selalu mempunyai informasi yang modern cenderung berorientasi ke masa kini, menyadari dan menghormati pihak. Manusia modern adalah orang yang bersuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Manusia modern percaya pada keampuhan iptek di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Karakteristik modernisasi. Segala kegiatan pemerintahan berpusat di ibu kota atau bersifat sentralistik. Terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat, penerapan teknologi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, adanya kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin, sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan pada keuntungan. Syarat-syarat modernisasi. Cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sikap mental manusia modern. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Gejala-gejala modernisasi bidang budaya. Modernisasi ditandai dengan semakin hilangnya budaya tradisional atau asli akibat dari masuknya pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar. Contoh,
budaya gotong royong yang semakin langka, pesta perkawinan yang dilakukan secara praktis dan tidak menggunakan tata cara yang sebenarnya berdasarkan budaya lokal. Bidang politik, modernisasi ditandai dengan banyaknya negara-negara yang lepas penjajahan, munculnya berbagai negara baru, tumbuhnya negara demokrasi, lahirnya lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Contoh, pada abad ke-20, banyak negara yang melepaskan diri dari penjajahan seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan lainnya. Bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besar untuk memproduksi barang agar kita semakin mudah memperoleh barang dan jasa. Contoh, banyaknya macam-macam kebutuhan manusia pada saat ini seperti handphone, internet, TV, dan lain-lainnya. Bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru yang muncul seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan lain-lain, sehingga terdapat banyak ragam spesialisasi pekerjaan sesuai dengan perannya. Contoh, SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.